Wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Dari kawasan Jalan Sulawesi nomor 8 99.4 FM Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur bersama kita cerdas. Mendengar kembali bersama rekan Wahyu dalam Kurma Kuliah Ramadan edisi hari ini Kamis 15 April 2021. Dan pendengar, kuliah Ramadan pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Ustadz Haji Syuti dengan tema puasa Ramadan meningkatkan semangat sholat, zikir, dan doa. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Saya langsung ke Bapak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum kita membahas terkait tema pada kesempatan sore hari ini, Ustadz, saya persilakan untuk memberi pengantar kuliah Ramadan pada sore hari ini, Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Pendengar setia RPD Kutim, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali lagi bertemu dalam acara Kurma Kuliah Ramadan yang mudah-mudahan memberikan kepada kita gizi untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain. Tema hari ini yang akan saya bicarakan atau saya angkat adalah tentang puasa meningkatkan semangat untuk sholat, zikir, dan berdoa. Pemirsa yang rahimakumullah, shaimin wa shaimat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kenyataan fenomena yang ada di masyarakat muslim. Ketika datang bulan Ramadan dan datang kewajiban untuk berpuasa, kita bisa melihat semua masjid dan musola itu penuh, dan bahkan hampir semua panitia atau pengurus masjid atau musola jauh sebelum datang bulan Ramadan sudah menyiapkan untuk orang datang sholat, ya, dengan berbagai macam sarana yang itu menandakan sudah diprediksi bahwa dengan datangnya bulan Ramadan, dengan datangnya kewajiban berpuasa, bahwa peningkatan semangat sholat dari umat Islam itu akan meningkat. Ya, paling tidak kita lihat dari 3 fenomena itu. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan ini banyak orang-orang yang biasanya di luar bulan Ramadan itu tidak sholat. Ya, alhamdulillah dengan datangnya bulan Ramadan mereka sholat. Ya, itulah salah satu berkah rahmat yang mereka tangkap. Ya, sehingga menggerakkan mereka untuk datang ke masjid dan musola untuk sholat. Yang kedua, peningkatan semangat. Ya, biasanya juga ya orang-orang yang biasanya sholat biasa-biasa saja, ya, sholat biasanya juga kadang-kadang ya di rumah atau telat-telat waktu, ya, atau ngundur-ngundur waktu. Dengan datangnya bulan Ramadan, ya, mereka, ya, apalagi sholat isya belum azan mereka sudah datang, ya. Ini menunjukkan bahwa memang Ramadan itu memang membangkitkan semangat orang untuk sholat, ya. Dan yang ketiga, ya, buat orang-orang yang terbiasa yang sudah sholatnya bagus berjamaah, ya, sholat sunat maupun sholat ininya, itu pun semakin meningkat mereka. Ya, sebagai contoh lah, biasanya hari-hari biasa paling mereka setelah sholat wajib malam hari mereka bangun malam sholat, ya. Nah, di bulan Ramadan, ya, di samping mereka melaksanakan tarawih mau 11 maupun 22 rakaat atau 20 rakaat, ya, ditutup dengan witir. Nah, malam harinya karena mereka terbiasa bangun, mereka tetap menjalankan qiyamul lailnya, dan ini memang merupakan satu keberkahan daripada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu jamaah hadirin pendengar radio RPD Kutai Timur yang berbahagia, memang sebetulnya bagi seorang muslim
sholat itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupannya. Karena ada beberapa kepentingan, ada beberapa tujuan, ada beberapa hal yang patut ya diperhatikan oleh kaum muslimin tentang sholat ini. Ya. Karena bagi seorang muslim, sholat itu paling tidak menjadi tujuan daripada eksistensi daripada sumpahnya dia atau syahadatannya dia. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang ahamiyah wa fadailah sholat, urgennya sholat dan keutamaannya sholat bagi seorang muslim. Ya. Yang pertama, sholat bagi seorang muslim itu adalah membangun kerangka Islam dalam dirinya, atau dengan bahasa biasa disebut dengan istilah menjadi bagian daripada rukun Islam. Kita tahu rukun Islam itu 5, dan setelah syahadat langsung ya rukun yang kedua adalah sholat. Jadi ketika kita mengerjakan sholat, berarti apa? Kita sedang membangun kerangka agama dalam diri kita. Ya, karena setiap bangunan pasti ada kerangkanya, ya, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah rukun. Maka kalau ada orang seorang muslim yang rukun Islamnya 5, kemudian dia tidak sholat, maka rukun Islamnya menjadi kurang, ya, tinggal 4, kan gitu, dan tidak akan sempurna. Nah, kemudian kedua, semua tahu bahwa yang namanya sholat bagi seorang muslim adalah merupakan kewajiban. Al-wajibu minal wajibat. Satu di antara kewajiban yang tidak bisa ditinggal kecuali ada ujur syar'i. Ya. Kita tahu dalam hukum taklifiyah, wajib adalah ketika kita mengerjakannya mendapatkan pahala yang besar, dan meninggalkannya itu mendapatkan dosa yang besar. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari dosa besar meninggalkan sholat, maka ya kita harus sholat, karena itu kewajiban. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sholat bagi kita sebagai seorang muslim, dia merupakan imaduddin, artinya tiang agama. Kalau agama Islam ini diibaratkan, diumpamakan sebuah bangunan, maka setelah pondasinya adalah syahadatain, maka berdiri di atas syahadatain itu tiang-tiang, dan tiang-tiang itulah dalam Islam itu disebut dengan sholat. Ya, makanya ada ungkapan, ya, nah, Rasulullah mengatakan, as-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama, maka dia membangun agama. Jadi seseorang muslim yang sholat, artinya dia sedang membangun agama di dalam dirinya dan membangun agama secara umum. Dan sebaliknya, tarokaha, siapa yang meninggalkannya, faqad hadamadin, berarti dia sedang merubuhkan agamanya. Nah, dengan kata lain, ketika seorang muslim meninggalkan sholat, pada intinya dia sedang merubuhkan agamanya di dalam dirinya, yang pastinya akhirnya berdampak kepada Islam secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, ya, atas berkah rahmat Allah, kita dibangunkan semangat. Ya, saudara-saudara kita yang tadinya nggak sholat, kan datangi bulan Ramadan mau sholat. Karena apa? Karena ketika kita sholat, pada intinya kita sedang membangun agama kita, dan juga membangun agama Islam secara umum. Gitu. Dan kemudian yang keempat, fungsi sholat bagi seorang muslim juga merupakan sebagai silah, artinya alat penghubung, ya, alat penghubung. Ya. Kalau ibarat zaman sekarang ini, alat penghubung komunikasi kita kan HP, ya. Diri kita itu HP, ya. Nah, untuk bisa berhubungan dengan HP-HP yang lain, ya kita harus punya nomor, ya, harus punya jaringan. Nah, jaringan itulah sholat, ya.
Nah, hubungan kita dengan Allah jaringannya ya melalui ya 2 3 4 4. Ya. 2 3 4 4 3 kali ya. Iya. 2 3 4 4. 2 subuh, 3 maghrib, 4 4 4. Nah, itu adalah nomor sarana kita untuk berhubungan dengan Allah. Di seorang muslim siapapun ketika dia tidak sholat sebetulnya apa? Dia terputus hubungannya dengan Allah. Ya. Dan memang kenyataannya seperti itu. Ya. Kalau seorang yang sudah tidak sholat agak sulit kelihatannya untuk berdoa, ya, untuk berzikir. Kenapa? Karena memang terputus hubungannya. Oleh karena itu pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, laksanakan sholat agar diri kita terhubung dengan Allah. Masya Allah, kita sebagai manusia yang lemah, ya, yang sangat lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah itu sangat lemah, ya, sangat lemah sekali. Apa sih yang ada di dalam diri kita itu lemah, batasannya kecil sekali, tipis sekali. Coba kita lihat kenyataannya. Kalau ada orang gagah atau ganteng, ya, itu setipis kulitnya, coba dibuka kulitnya, seganteng secantik apapun udah hilang cantiknya. Ya. Segagah apapun orang itu, badannya besar segala macam, ya ditambah aja sedikit ya kadar gulanya, langsung lemas. Ya, kecil sekali. Ditambah saja kadar nilai darahnya, langsung ya nggak bisa apa-apa. Jadi lemas sekali. Nah, kita yang lemah ini dalam menghadapi hidup, agar kita ya menjadi kuat, maka apa? Kita harus berpegangan, kita harus punya hubungan dengan yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahul Qawiyul Azim. Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Oleh karena itu salat. Karena salat adalah merupakan salah satu ya cara Allah memberikan kepada hambanya, kepada manusia untuk berhubungan dengan dia. Masya Allah. Nah, di dalam Al-Quran sampai ada satu ayat di dalam Al-Quran di dalam rangkaian ayat-ayat puasa, ya, dari mulai ayat 183 sampai 186. Nah, di dalam ayat 185-nya itu berbicara tentang apa? Tentang kedekatannya Allah. Ya, kalau begitu. Ya, dalam ayat itu Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Ya. Di dalam ayat lain dikatakan dekatnya apa sih Allah dengan manusia? Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah menggambarkan dekatnya Allah dengan manusia itu lebih dekat daripada urat leher manusia. Ya. Manusia itu punya urat leher, ya. Makanya kalau hewan-hewan itu kalau mau dipotong supaya cepat mati, apa yang dipotong? Urat lehernya. Nah, manusia juga kalau urat lehernya putus, tentu cepat mati. Dan Allah menggambarkan Allah itu lebih dekat daripada urat leher manusia. Ya. Makanya kalau kamu berhubungan dengan Allah dengan sholat, nah Allah sangat dekat sekali. Dan yang selanjutnya, sholat juga bagi kita kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dia merupakan ra'sul amal. Ya, kemarin udah saya bacakan hadisnya. Ya, sholat fungsinya adalah sebagai ra'sul amal. Apa ra'sul amal itu? Kepalanya amal. Ya, ibarat tubuh. Ya, dikatakan tubuh itu sempurna ketika tubuh itu punya kepala. Ya. Bagaimanapun bodinya bagus, indah, kuat, hebat, kalau nggak punya kepala ya nggak sempurna. Nah, begitu juga dengan amal kita. Amal kita, ya, amal sebaik dan sehebat apapun, ya, kalau tidak sholat, nah amal kita itu seperti tubuh yang tidak ada kepalanya. Gitu. Nah, hadis yang ini menjelaskan tentang apa? Tentang ada dua fungsi. Pertama sebagai ra'sul amal, kedua gambaran tentang bahwa amal yang pertama kali nanti diperiksa di akhirat ya adalah ya sholat. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholah wa idza saluha sairu amali wa idza fasadat sairu amali.
amal yang pertama kali dihisab, ya, dihitung atau ditimbang manusia nanti di akhir akhirat, di hari perhitungan, yang pertama kali ditimbang itu sholatnya dulu, ya. Nah, kalau sholatnya bagus, maka amal-amal yang lainnya selain daripada sholat, ya, itu menjadi bernilai tinggi, begitu. Ya, kemarin seperti contohnya puasa kita itu akan memiliki nilai yang tinggi ketika kita sempurnakan dengan sholat. Tapi kalau kita nggak sholat, makanya puasa kita menjadi nilainya rendah, ya. Bahkan bisa jadi amal-amal yang lain itu menjadi hilang, ya. Nah, pendengar radio RPD Kutim yang berbahagia, kalau kita mau merenung, ya, kehidupan kita, apapun profesi kita, apakah seorang suami dengan pekerjaan yang sibuk, apalagi di Sangatta ini, banyak karyawan-karyawan di tambang itu yang kerjanya 12 jam plus, ya, persiapannya tuh bisa 14 jam. Jadi tinggal 8 jam itu untuk istirahat dan tidur di rumah. Itu berlalu berjam-jam, bertahun-tahun, ya, sampai dia pensiun. Begitu juga para ibu rumah tangga, ya, bekerja dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya mata suami, ya. Karena seorang ibu, seorang istri itu belum selesai tugasnya di rumah kalau belum tidur suaminya, ya. Itu adalah merupakan amal amaliyah, amal soleh, amal kebaikan, dan itu akan mendapatkan balasan yang baik kalau sholatnya bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, nah amal itu menjadi menjadi nilainya rendah dan bahkan tidak ternilai akhirnya. Artinya menjadi sia-sia, begitu. Oleh karena itu sayangi, ya, pekerjaan kita selama 24 jam dalam kehidupan ini, ya. Karena Allah akan menilai, ya, amal-amal kita, ya. Seorang suami